Banyak hal-hal yang orang tidak tahu bahwa selama menjalani pernikahan ini sudah begitu banyak hal-hal menyakitkan yang saya alami gitu loh. Dan itu selama ini saya keep, tidak saya publish keluar. Bahkan keluarga saya pun tidak tahu itu. Karena apa? Saya masih berpikiran positif, saya masih memiliki keyakinan bahwa dia akan berubah nih, suami saya akan berubah lah. Puncak permasalahannya itu adalah dia mentalak saya yang ketiga kalinya di bulan Oktober waktu itu. Dan sejak Oktober itu saya terus terang sudah di Jakarta gitu loh. Saya terus terang sudah di Jakarta dan sekaligus juga saya kelarin urusan-urusan kerjaan saya di Jakarta. Tapi saya selalu meminta supaya tolonglah, kalau kamu masih menginginkan pernikahan ini berjalan, kamu tetap mau mempertahankan saya dan mempertahankan pernikahan ini, tolong tanya-tanya lah sama orang-orang yang mengerti. Kalau sudah mentalak 3 kali, lalu harus bagaimana? Kalau sekarang sih saya sudah ikhlas, sudah ridho ya. Kalau kemarin memang saya kan berjuang. Selama kemarin itu saya berjuang untuk mencoba mempertahankan. Saya usaha kesana kemari, saya coba untuk tetap sebagai suami istri. Tetapi hasilnya seperti ini ya, saya juga tidak bisa menolak lah. Ini adalah jalan Tuhan. Ini adalah jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hal yang wajar ya, yang namanya seorang suami punya rasa curiga, punya rasa cemburu. Artinya seorang suami itu kan berarti sayang dengan istrinya gitu. Bahkan sampai nyusulin untuk bertemu juga artinya kalau tidak sayang ngapain gitu. Kalau rujuk kemungkinan ya kayaknya sih enggak, karena memang saya dengan seperti ini juga mungkin bukan suatu hal yang baik untuk diinikan gitu. Tapi kalau untuk kita menjadi baik, menjadi tidak terjadi, seolah-olah tidak terjadi masalah, itu yang saya harapkan gitu. Ternyata buku nikah itu atau nomor registrasi pernikahan itu tidak pernah ada. Ini terus terang saya masih bingung nih sekarang, karena link-link berita yang dikirimin ke saya itu adalah dari pihak KUA itu mengatakan bahwa pernikahan ini tidak pernah terdaftar secara hukum. Terus ya kan, terus ada banyak kecurigaan atau hal-hal yang memang tidak dipenuhi persyaratannya oleh beliau gitu loh. Terus terakhir saya tidak perlu melakukan gugatan ke pengadilan agama karena pernikahan ini belum terdaftar secara hukum. Bingung nggak? Kalau tidak mengetahui, saya rasa sih nggak mungkin kalau tidak mengetahui ya, karena memang saya juga sudah berkomunikasi. Intinya saya surat cerai pun sudah keluar, sudah ada gitu. Jadi saya bukan untuk membohongi untuk apa, karena surat cerai pun sudah ada. Artinya hanya satu persyaratan itu saja yang belum lengkap. Kalau tidak mengetahui, saya rasa mengetahui lah, karena kekurangan pun bukan hanya di saya, ada beberapa data yang memang Jen sendiri pun harus melengkapi. Saya sudah merasa tidak terima dengan semua tuduhan-tuduhannya dia yang tidak berdasar dan tidak ada bukti sama sekali. Jadi ya teman-teman kuasa hukum lah yang lebih paham. Ya siapa yang nggak mau dikasih mobil ya kan? Kita aminkan dulu, ucapan adalah doa, ya kan? Tapi kenyataannya bisa dilihat di garasi. Kalian kan lagi di rumah saya nih, ya kan? Lagi di rumah orang tua saya. Silakan cek sendiri keberadaan mobil apa yang ada di garasi saya. Nggak ada, satu-satunya mobil yang ada itu mobil adik saya. Saya tidak pernah menuduh, saya hanya menduga saja. Jadi menduga saya itu sebagai seorang suami lah, saya rasa wajar ya punya dugaan seperti begitu. Jadi bukan menuduh atau memfitnah atau apa, tidak sih. Intinya saya hanya sebagai seorang suami mempertanyakan itu saja, mempertanyakan sebagai seorang suami gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.